الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nawwir qulubana binuri ma'rifati wal yakin wa adkhilna ma'al awliya'i wassolihin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabi sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Faqala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Wa fil ardi ayatul lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Balil insanu ala nafsihi basyirah. Wa'lamu ana fikum Rasulullah. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu, saudara-saudaraku dan anak-anak kami, jamaah tauhid yang dirahmati Allah. Bahwa sesungguhnya Allah itu adalah nama bagi zat yang wajib al-wujud. Begitulah Allah mengutarakan akan rahasia dirinya yang bernama Allah yang wajib kita imani. Apa kata Allah? Wa zalikumullahu rabbakumul haq. Maka zat yang demikian itulah Allah Rabbmu yang sebenar-benarnya, yang wajib al-wujud, yang wajib ada. Kalaulah Allah itu adalah nama bagi zat yang wajib al-wujud, itu artinya bahwa Allah itu adalah zat yang tunggal semata-mata. Tidak ada diri yang lain selain daripada dirinya. Kalau tidak ada diri yang lain selain daripada dirinya, maka tidak ada sesuatu apapun yang mampu menyertai akan diri Allah itu. Inilah yang Allah utarakan kepada kita. Karena Allah lam yakun syai'an ma'ahu. Bahwa Allah itu tidak ada sesuatu apapun, baik itu namanya makhluk, apakah namanya alam, apakah namanya sesuatu, apakah namanya hamba. Maka tidak ada sesuatu apapun yang bisa menyertai akan Allah. Bagaimana mungkin ada sesuatu yang menyertai akan Allah, padahal sesuatu itu tidak pernah ada. Dan yang ada itu semata-mata, itu adalah diri Allah yang wujud secara mutlak. Jadi kalau diri Allah yang wujud secara mutlak, itu artinya bahwa hanya dialah yang bersifat qiyamuh binafsihi. Kalau dia yang bersifat qiyamuh binafsihi, maka dialah yang berdiri dengan sendirinya. Karena tidak ada yang lain selain daripada dirinya. Maka dirinya itulah sebenar-benarnya ya, yang wujud. Bukan yang wujud itu yang dirinya. Nah, apa maksudnya? Dirinya itu yang sebenar-benarnya yang wujud, dan yang wujud itu bukanlah dirinya. Dikatakan dirinya itu yang sebenar-benar wujud, karena dirinya cuma yang ahad. Dirinya cuma yang tunggal, dirinya cuma yang ada satu-satunya secara mutlak. Maka diri Allah itu dikatakan mutlak Bapak Ibu, karena tidak ada yang lain. Tidak ada pembandingnya. Hanya dia cuma satu-satunya. Kalau tidak ada pembandingnya, tidak ada wujud yang lain selain daripada dirinya, hanya dia satu-satunya, maka dirinya itulah sebenar-benarnya yang wujud. Dan yang wujud itu bukan dirinya. Kalau yang wujud itu bukan dirinya, lalu siapa yang wujud itu? Yang wujud itu adalah
kenyataan nyatanya akan dirinya. Jadi jangan nanti Bapak Ibu terbalik dalam memahaminya. Ya. Dirinya itulah yang sebenar wujud dan yang wujud itu kenyataan dirinya. Disitulah rahasianya. Dirinya dengan wujud dirinya, dirinya dengan kenyataan dirinya benar-benar esa. Satu contoh Bapak Ibu, saya mau hantarkan pemahaman ini. Seperti gelas kaca. Ya. Apa makna yang kita ambil di sana? Ya. Kaca itu yang wujudnya atau gelas itukah yang wujud kaca? Mana yang benar tuh Bapak Ibu? Kaca itu yang wujudnya atau gelas itu yang wujudnya? Gelasnya yang wujud kaca. Jadi kacanya apanya gelas? Kaca itulah yang gelas itu yang wujud kaca itu. Ini maknanya dirinya itulah yang wujud dan wujud itulah nyatanya akan dirinya. Ya. Kaca itu yang gelas itu dan gelas itu wujud nyatanya kaca. Itu boleh memahaminya. Atau kita alihkan kepada contoh yang sebenarnya. Allah itu yang Muhammad atau Muhammad itu yang Allah? Muhammad itu yang Allah. Jadi Allahnya apanya Muhammad? Terlebih itu Bapak Ibu. Allah itu yang Muhammad. Muhammad itu wujud nyatanya Allah. Soalnya lagi, Allah itu yang Muhammad. Muhammad itu wujud nyatanya Allah. Kaca itu yang gelas, gelas itu wujud nyatanya kaca. Nah, dirinya itu yang wujud dan yang wujud itu nyatanya akan dirinya. Makanya segala yang wujud dalam bentuk rupa yang berbeda, nama yang bermacam-macam, itu adalah kenyataan untuk memandang nyatanya akan dirinya. Nah, siapa namanya? Kenyataan wujud untuk memandang akan diri Allah. Nama untuk memandang kenyataan nyatanya diri Allah itulah yang disebut namanya Muhammad. Jadi Muhammad itu nama kenyataan akan wujud dirinya. Kalaulah Muhammad itu nama kenyataan untuk memandang akan nyatanya wujud dirinya, mana yang Muhammad itu? Mana yang dikatakan Muhammad sebagai kenyataan memandang nyatanya akan wujud dirinya? Yang dikatakan Muhammad Bapak Ibu, kenyataan memandang akan nyatanya wujud dirinya itu, ini yang dikatakan sekalian alam. Sekalian alam ini Muhammad namanya. Apapun bentuknya, apapun rupanya, itu Muhammad. Namun, kesempurnaan memandang nyatanya akan wujud Muhammad pada sekalian alam, maka nyatalah pada diri Bapak Ibu yang disebut namanya dengan insan. Jadi insan itulah kesempurnaan Muhammad itu. Sedangkan Muhammad itu kesempurnaan memandang nyatanya akan diri Allah. Jadi maksudnya, kalau Bapak Ibu ingin mengenal Allah, mesti kenali Muhammad. Siapa yang ingin mengenal Muhammad, kenalilah dirinya yang bernama insan. Jadi dirinya itulah yang dikatakan Muhammad, Muhammad itulah yang dikatakan nyatanya akan wujud diri Allah itu. Jadi tidak berpisah cerai dia Bapak Ibu.
tetap dia itu adalah ahad. Kalau dia tidak berpisah cerai, benar-benar adalah ahad, maka mestinya Bapak Ibu setiap harinya, setiap waktu, setiap detik dari kehidupan yang kita lalui, sampai runtuhnya dunia ini, maka Bapak Ibu wajib telah mengenal, telah berjumpa, telah melihat dan menyaksikan Allah setiap harinya sepanjang hayat di kandung badan. Apa sebabnya Bapak Ibu? Karena memang tidak ada diri yang lain. Tidak ada wujud yang lain selain daripada dirinya. Dan tidak ada sesuatu yang lain yang menyertai diri Allah. Karena sesuatu yang lain selain diri Allah tidak pernah ada. Karena dia cuma satu-satunya. Inilah yang dikatakan Allah itu. Innani anallah. La ilaha illa ana. Sesungguhnya diriku ini bernama Allah. La ilaha. Tidak ada yang nyata, tidak ada yang wujud. Apapun bentuknya, apapun rupanya. Illa ana. Melainkan segala bentuk dan rupa itu. Itu sebenarnya nyatanya akan bentuk dan rupa diriku. Kalau itu adalah sebenarnya bentuk nyatanya rupa akan diri Allah, maka pantaslah Nabi mengatakan, kanallah lam yakun syai'an ma'ahu. Kalau Allah cuma satu-satunya, jelaslah sesuatu tidak pernah menyertai akan dirinya, karena dia cuma yang tunggal. Makanya kalau Bapak Ibu ingin sempurna, pengenalan diri Bapak Ibu kepada Allah, perjumpaan diri Bapak Ibu kepada Allah, penyaksian diri Bapak Ibu kepada Allah, lepaskan kemalekatan hamba itu pada diri Bapak Ibu. Karena hamba tidak pernah ada, sesuatu tidak pernah ada, makhluk tidak pernah ada. Yang ada itu semata-mata hanya Allah. Jadi lepaskan kehambaan itu pada diri kita. Jangan ada melekat kehambaan itu pada diri kita. Yang mengatakan diri kita ini wujud. Yang mengatakan diri kita ini hayat. Yang mengatakan diri kita ini sama berapa nasar. Yang mengatakan diri kita ini kalam, ilmu qudrat dan iradat. Lepaskan itu semua. Siapa yang sudah melepaskan kehambaan pada dirinya, maka disitulah nyata senyata-nyatanya Allah itu pada sekalian yang wujud ini. Disitulah letaknya Allah itu qiyamuhu binafsihi Bapak Ibu. Allah itu benar-benar berdiri dengan sendirinya. Jadi kalau Allah berdiri dengan sendirinya, hanya dia cuma yang wujud dan yang ada, yang nyata. Lalu siapa Bapak Ibu ini? Siapa alam ini? Siapa sesuatu itu? Alam, sesuatu diri Bapak Ibu ini, maka inilah yang disebut namanya dalam ilmu tauhid wujudullah. Nyatanya akan wujud diri Allah. Atau bahasa lainnya ainullah. Kenyataan Allah. Atau bahasa tarikatnya miratillah, cermin untuk memandang akan nyatanya rupa diri Allah. Jadi pandangan zohir, pandangan syariat selalu memandang makhluk, selalu memandang namanya sesuatu, selalu memandang namanya alam. Selalu memandang namanya hamba. Itu pandangan zohir. Namun pandangan hati, bahwa makhluk, bahwa sesuatu, bahwa alam, bahwa namanya hamba, itu sebenarnya nyatanya akan diri Allah.
Begitu cara memandangnya Bapak Ibu. Ya, yang zahir itu dibatinkan. Kalaulah yang zahir dibatinkan, alam ini dibatinkan, sesuatu ini dibatinkan, hamba itu dibatinkan. Maka nyatalah diri yang batin. Yang batin itu Allah. Kalau nyata yang batin, yaitu Allah. Lalu yang batin zahirkan dia kembali. Ketika yang batin dizahirkan, maka sebutannya makhluk. Sebutannya hamba, sebutannya sesuatu. Nah, setelah yang batin dizahirkan, baru patrikan dia ke dalam diri ini. Bahwa zahir dan batin itu tiada lain adalah dirinya Allah itu. Tidak ada diri yang lain lagi Bapak Ibu. Jadi malam ini Bapak Ibu, ya, kita akan mencoba untuk memperdalam pemahaman kita tentang Allah ini. Sebab Allah sampaikan kepada kita, kalau belum duduk makom ketuhanan pada diri kita, haram bagi Bapak Ibu untuk berbicara tentang dirinya. Allah katakan apa? Wa antakulu 'alallah ma la ta'lamun. Haram bagimu berbicara tentang Allah, mengada-ngada tentang Allah. Kalau kamu belum berilmu, kalau kamu belum mengenal Allah secara sempurna zahir dan batin. Bagaimana kita akan bercerita tentang Allah kepada umat ini? Kepada keluarga, kepada teman dan sahabat. Kalau kita sendiri belum mengenal Allah yang kita sebut itu. Kita sendiri belum mengenal Allah yang kita jelaskan itu. Kalau kita hanya mengenal Allah yang kita sampaikan kepada teman dan sahabat, Allah yang kita kenal itu baru sebatas mengenal nama, padahal sebutan itu bukan dirinya yang sebenar-benarnya. Karena Allah itu tak bisa disebut-sebut Bapak Ibu. Sebab apa? Lain disebut nanti lain pula orangnya. Lain yang disebut, lain pula nanti yang ditunjuk. Ya. Maka dia tidak bisa diceritakan. Bagaimana Bapak Ibu bisa memahami ini? Tunggulah pesan-pesan berikut ini. Jadi kalau Bapak Ibu ingin mengenal Allah, ingin berjumpa dengan Allah, lepaskan kehambaan yang ada pada diri Bapak Ibu. Jangan mengaku diri kita ini hamba. Jangan mengaku diri kita ini wujud. Ya, kalau kita mengaku diri kita ini hamba, diri kita ini wujud, maka selama itu Bapak Ibu tidak akan pernah bisa mengenal akan Allah. Ya, maka kita akan tertipu aja nanti dalam hidup ini. Nah, sekarang kita coba untuk membukanya. Bahwa Allah itu ya adalah nama daripada zat. Nah, Allah ini nama bagi zat. Apa kata Allah? Wa zalikumullahu rabbakumul haq. Ya. Bahwa zat yang demikian itulah Allah, Rabbmu yang sebenar-benarnya, yang wajibal wujud. Nah, jadi Allah itu adalah nama bagi zat yang wajibal wujud yang sebenar-benarnya. Berarti Allah itu nama bagi zat. Ya. Kalaulah Allah itu nama bagi zat, lalu zat itu siapa sebenarnya? Zat itu adalah dirinya. Nah, ini zat ini adalah dirinya. Nah, dirinya itu wajibal wujud, wajib ada. Nah,
Dirinya itu benar-benar wajibal wujud. Wajib ada wujud. Berarti Bapak Ibu, kalau dirinya itu benar-benar wajib ada, maka dirinya itulah yang sebenar wujud dan bukan wujud itu yang sebenar dirinya. Ya. Dirinya itu yang sebenar-benar wujud dan wujud itu bukan dirinya. Akan tetapi wujud ini adalah kenyataan dirinya. Kalaulah wujud itu kenyataan dirinya, maka segala yang wujud, apapun bentuknya, apapun rupanya, apapun namanya, itu sebenarnya kenyataan untuk memandang nyatanya akan rupa dirinya sendiri. Inilah yang disebut namanya dengan Muhammad. Jadi Muhammad inilah wujud daripada dirinya. Dirinya itu adalah bernama Allah. Jadi dirinya itu bernama Allah. Sedangkan wujud daripada Allah itu bernama Muhammad. Makanya antara Allah dengan Muhammad, Muhammad dengan Allah tidak boleh dipisah ceraikan. Apa sebabnya tak boleh dipisah ceraikan? Ya. Mana mungkin ada Muhammad kalau tidak ada dirinya? Jadi mana yang lebih dahulu Bapak Ibu? Wujudnya yang lebih dahulu atau dirinya yang lebih dahulu? Dirinya yang lebih dahulu. Siapa nama dirinya Daniel? Allah. Kalaulah dirinya lebih dahulu yang bernama Allah, maka wujud dirinya yang bernama Allah itulah yang disebut namanya Muhammad. Maka Muhammad itu segala yang wujud. Muhammad itu segala yang nyata. Muhammad itu segala yang zahir. Muhammad itu segala yang berupa. Muhammad itu segala yang berbentuk. Dan Muhammad itu segala yang bernama dari segala bentuk dan rupa ini. Nah, jadi kalau kita turunkan bahasanya pada Muhammad ini, secara ilmu, Muhammad inilah yang disebut namanya dengan sifat. Itu dia. Muhammad inilah yang disebut namanya dengan baharu. Muhammad inilah yang disebut namanya dengan muhaddas. Muhammad inilah yang disebut namanya dengan makhluk. Muhammad inilah yang disebut namanya dengan alam. Muhammad inilah yang disebut namanya dengan sesuatu. Muhammad inilah yang disebut namanya dengan hamba. Muhammad inilah yang disebut namanya hamba yang dikatakan insan. Jadi Bapak Ibu, insan, hamba, sesuatu, alam, makhluk, muhaddas, baharu, sifat itu sebenarnya menjelaskan untuk memandang nyatanya akan diri Muhammad ini. Untuk menjelaskan tentang diri Muhammad. Karena yang dikatakan sifat itu Muhammad, yang dikatakan baharu itu Muhammad, yang dikatakan muhaddas makhluk itu Muhammad, yang dikatakan alam sesuatu dan hamba serta insan itu adalah Muhammad. Lalu Muhammad ini siapa Bapak Ibu? Siapa Muhammad? Muhammad itu adalah wujud dirinya Allah. Itu dia. Oleh karena itu tidak pernah berpisah cerai ya Muhammad dengan Allahnya.
Namun kita selalu ini agak pusing dalam memahami kajian ini. Karena kita selalu tertipu memandang bentuk dan rupa saja Bapak Ibu. Itu aja cuma. Ya. Ketika kata Ustadz, gelas, ya. Ini gelas kaca Bapak Ibu. Nah. Ya. Ketika kita memandang gelas ini Bapak Ibu, lupa kita memandang bahwa gelas itu itulah sebenarnya wujud diri kaca. Karena kaca ini sudah berbentuk, kaca ini sudah berupa gelas, sehingga tak mampu kita memandang kaca yang sudah berbentuk gelas itu. Baru kita tahu bahwa gelas itu kaca setelah gelas itu pecah. Kalau udah pecah gelas itu udah berkeping-keping dia baru nampak yang sebenar-benar kaca. Kenapa? Bentuknya nggak ada lagi. Rupanya tak ada lagi. Kalau rupanya telah hancur, bentuknya sudah hancur, maka nampaklah kaca itu yang sebenar-benarnya. Nah, ini yang mesti kita pandang. Berarti kaca ini adalah dirinya. Udah. Kaca itu dirinya, sedangkan gelas ini adalah wujud dirinya atau rupa dirinya. Berpisahkah dirinya dengan wujud dirinya? Tidak. Kalau tidak berpisah, ketika Bapak Ibu memandang gelas, maka yang terpandang apa? Terpandang itu kaca. Kenapa ketika memandang gelas yang terpandang kaca? Karena gelas itulah nyatanya wujud kaca. Gelas itulah rupanya kaca itu. Nah, kalau kita pindahkan ke dalam bahasa sifat dengan zat, nah, lihat. Kita alihkan bahasa sifat kepada zat, memandang kaca dengan gelas ini. Ustadz mau nanya dulu satu-satu, ibu-ibu ini paham atau tidak nih? Kalau belum paham jangan pulang dulu. Ya, ibu kita dulu. Halo ibu. Ibu dari mana ibu? Dari Medan ya, alhamdulillah. Antara kaca dengan gelas ini ibu, yang mana yang dikatakan sifat, yang mana pula yang disebut zat? Alhamdulillah. Yang disebut zat itu adalah kaca. Sedangkan yang disebut sifat, gelasnya. Alhamdulillah itulah bisa ibu pulang ke rumah ke Medan. Begitulah memandangnya. Jadi pandangan kita itu ketika memandang gelas yang terpandang kaca. Ketika kita memandang sifat yang terpandang itu adalah zat. Sekarang sifat ini ya siapa namanya? Sifat siapa namanya? Sifat ini adalah Muhammad. Maksudnya, kalaulah sifat itu bernama Muhammad, pada saat Bapak Ibu memandang Muhammad, yang nampak siapa? Yang nampak siapa? Ketika Bapak Ibu memandang Muhammad, yang nampak siapa? Yang nampak adalah Allah. Pandangan zohir nampak Muhammad, pandangan batin nampak Allah. Makanya Muhammad ini sudah banyak bentuk dan rupanya. Muhammad itu sudah banyak namanya. Walaupun Muhammad itu sudah banyak bentuk dan rupanya, sudah terjali dia bentuk dan rupanya, ya, maka jangan Bapak Ibu lupa memandang rahasia hakikat Muhammad. Karena sesungguhnya rahasia hakikat Muhammad itu tiada lain adalah nyatanya akan rupa diri Allah. Ini yang selalu Ustaz hantarkan kepada Bapak Ibu. Pandang Allahnya apa yang dilihat oleh mata. Dan jangan melihat apa yang dipandang oleh mata. Bisa Bapak Ibu cerna baik-baik itu? Pandang Allahnya apa yang dilihat oleh mata dan jangan melihat apa yang dipandang oleh mata.
Kalau kita melihat apa yang dipandang oleh mata, maka yang terpandang siapa? Yang terpandang adalah Muhammad. Yang terpandang adalah sifat. Yang terpandang adalah baharu. Yang terpandang adalah muhaddas. Yang terpandang adalah makhluk. Yang terpandang adalah alam. Yang terpandang adalah sesuatu. Yang terpandang adalah hamba. Dan yang terpandang adalah insan. Sekarang, pandang Allahnya apa yang dilihat oleh mata. Apa maksudnya itu, Bu Rahmi? Apa maksudnya itu? Apa maksudnya Dewi? Pandang Allahnya apa yang dilihat oleh mata. Asal itu depan. Itu dia. Apapun yang Bapak Ibu pandang, apapun bentuk dan rupanya, siapapun namanya, maka pandanglah Allahnya bahwa yang wujud itu, segala yang wujud itu, apapun namanya, itulah nyatanya sebenarnya akan diri Allah itu. Itu pandangan Bapak Ibu. Itulah pandangan yang putus. Ya. Jadi, kalau kita sudah bisa memandang Allahnya pada segala yang dipandang, inilah pandangan yang sudah ahad itu. Pandangan yang sudah esa itu. Tidak berpisah cerai lagi di situ. Bahwa segala yang wujud, segala yang nyata, apapun bentuk dan rupanya, itulah sebenarnya kenyataan memandang akan wujud diri Allah itu. Walaupun namanya berbeda. Karena nama itu berbeda, sesuai pula dengan bentuk dan rupa akan wujudnya. Ya kan? Nah, kalau bentuk dan rupa akan wujudnya benda ini seperti ini, Pak Sudir, lalu apa namanya wujud benda yang seperti ini rupanya? Mik. Mik itu nama siapa? Mik ini nama Muhammad. Muhammad itu siapa? Muhammad itu wujud kenyataan Allah. Kalau seperti ini bentuk dan rupanya akan wujud benda ini, maka ini namanya Mik. Maka Mik itu nama rahasia daripada wujud Muhammad. Sedangkan Muhammad itu rahasia nama wujud nyatanya diri Allah itu. Sekarang kita patrikan. Kalaulah begini bentuk dan rupanya, dan ini yang disebut namanya Mik, maka Mik inilah yang disebut rahasia wujud diri Allah. Bapak Ibu ini adalah kenyataan memandang nyatanya wujud diri Allah. Kalau seperti ini kenyataan nyatanya wujud diri Allah disebut namanya Faizul Azli. Kalau sebenarnya ini bentuk dan rupanya akan nyatanya wujud Allah disebut namanya Khalifah. Kalau seperti ini bentuk nyatanya akan wujud diri Allah disebut namanya siapa? Sudir. Jelas tuh Bapak Ibu. Jadi nama itu sesuai dengan bentuk dan rupanya itu. Ya. Mana yang lebih dahulu nama atau wujud? Wujud dahulu. Setelah ada wujud baru ada nama. Maka nama itu menjelaskan, menerangkan tentang wujud dirinya. Kalau seperti ini wujud dirinya, apa namanya nih Ibu-Ibu? Spidol tuh. Lalu spidol tuh nama siapa? Nama rahasia Muhammad. Muhammad itu nama rahasia siapa? Muhammad itu rahasia diri Allah. Lalu patrikan ke dalam diri bahwa segala yang wujud, apapun bentuk dan rupanya, apapun namanya, itulah sebenarnya rahasia nama wujud Allah yang nyata dan terang itu. Ini yang mesti kita tilik selalu di dalam batin kita.
Jadi pandangan zahir saja yang nampaknya Muhammad, tapi pandangan hati nampaknya Allah. Sekarang Muhammad itu ke yang zahir atau Allah itu ke yang zahir? Allah itu yang zahir. Kalau Allah itu zahir, lalu namanya ketika zahir siapa namanya Pak Ben? Muhammad. Nama Muhammad itu yang bentuknya seperti Pak Ben ini siapa namanya? Ya Pak Ben. Kalau udah paham Bapak Ibu bahwa nama diri Bapak Ibu itu adalah kenyataan nama rahasia diri Allah, maka rahasiakanlah diri Allah itu pada diri Bapak Ibu yang telah wujud dan nyata pada segala bentuk dan rupa. Rahasiakan wujud diri Allah itu pada segala bentuk dan rupa, terkhusus kepada diri Bapak Ibu masing-masing. Ya. Walaupun Bapak Ibu dikatakan insan, insan itu namanya si A, si B, dan si C, tapi pahamilah nama insan si A, si B, dan si C itu sebenarnya nyatanya akan wujud diri Allah itu yang sebenar-benarnya. Disitulah rahasianya Allah katakan, al-insanu nafsi wa ana nafsuhu. Al-insanu nafsi wa ana nafsuhu. Apa artinya itu? Insan itu adalah diriku, wa ana nafsuhu. Dan akulah dirinya. Nyanyanya siapa? Nyanya insan itu. Insan itu diriku dan akulah diri insan itu. Itu maksudnya manusia itulah yang nyatanya Allah dan Allah itulah yang sebenar-benarnya manusia itu. Disitulah letaknya Bapak Ibu, rahasiakanlah diri Allah itu pada diri insan. Bahwa Allah itu wujud pada diri insan. Allah itu wujud pada segala sesuatu. Bahwa segala sesuatu yang wujud itu, itulah nyatanya akan rahasia diri Allah itu yang sebenar-benarnya. Itu pandangan yang sudah kasar. Pandangan yang sudah putus. Sekarang kita masuk lagi ke dalam Bapak Ibu. Masuk ke dalam. Tadi Allah itu nama apa? Allah itu nama apa? Nama zat kan? Zat itu artinya diri. Allah itu nama zat, zat itu diri. Berarti Allah itu nama daripada dirinya. Sedangkan nama daripada wujud dirinya adalah Muhammad. Pertanyaan Ustadz. Lihat nih pertanyaan Ustadz nih. Kalaulah Allah itu nama zat, nama bagi dirinya, pertanyaan Ustadz, yang dirinya Allah tuh yang mana yang sebenar-benarnya Bu Lia? Yang diri Allah tuh yang mana sebenar-benarnya? Ini baru kan diri baru nih. Yang mana yang dirinya? Itu wujud dirinya atau dirinya? Wujud dirinya siapa namanya? Muhammad. Sempurnanya Muhammad memandang kepada mana? Insan. Berarti insan itu wujud diri Allah. Sekarang yang diri Allah itu yang mana? Lihat, ada namanya Allah. Ini bahasa Ustadz nih. Ada namanya wujudullah. Dua kata yang berbeda makna, namun hakikatnya satu. Pertanyaan Ustadz sama Ibu Lia, mewakili Ibu nih. Dapat sama Ibu Lia, nanti boleh pulang semuanya. Kalau nggak dapat, jangan pulang dulu. Yang diri Allah ini yang mana menurut Ibu Lia? Dirinya, bukan wujudnya yang Ustadz minta. Yang dirinya itu yang mana sebenarnya? Allahu Rabbi wal Islamu dini wa Muhammadan Rasulullah.